Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Safitri. Saya dari Prodi KPI 4C dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat tematik dakwah dan komunikasi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Syukri Ismail STHIMA, yang mana tugasnya yaitu mencari satu ayat Al-Quran yang mana temanya itu mengenai haji. Dan di sini saya akan membahas dan juga memberikan penjelasan mengenai makna dari surah Al-Baqarah ayat 196 yang mana menjelaskan tentang haji. Dan ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الحج والعمرة لله فإن أخاسرتم فما استيسر من الهدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Yang mana penjelasannya yaitu nanti saya akan menjelaskan per bagian-bagian dari ayatnya. Yang mana saya akan menjelaskan dari bagian awal ayat yang pertama, yang mana yang berbunyi wa atimul hajj wal umrata lillah, yang mana maksudnya yaitu sempurnakanlah haji, ibadah haji dan umrah karena Allah. Dan ayat ini menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, yaitu semata-mata karena Allah, tidak ada niat lain ya. Jadi ikhlas dan juga niatnya itu semata-mata karena Allah. Kedua ibadah ini merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang mampu. Dan kemudian lanjut di bagian ayat yang kedua, yaitu yang berbunyi fa'in ukhsirtum, yang mana jika kamu terkepung oleh musuh ini ya. Dan istilah terkepung pada ayat ini merujuk pada kondisi di mana seseorang jamaah haji atau umroh itu tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya karena adanya halangan, nah seperti musuh ataupun kondisi darurat lainnya. Dan kemudian di situasi seperti inilah jamaah diperbolehkan tidak melanjutkan ibadah haji atau umrah, tetapi melakukan tindakan tertentu ya sebagai penggantinya. Nah, apa saja sih tindakan-tindakan yang harus yang sebagai pengganti ibadah haji dan umrah ya ketika kita tidak bisa melanjutkan ibadah tersebut, yaitu ada di bagian ayat yang selanjutnya, yaitu famastaysara minal hadi, yaitu sembelihlah dam yang mudah didapati, yaitu sembelihlah hadiyu. Hadiyu adalah hewan kurban yang disembelih sebagai bagian dari ibadah haji atau umrah. Jika jamaah haji itu tidak dapat melanjutkan ibadah haji, ibadah haji atau umrah, maka disarankan untuk menyembelih hadiyu atau hewan ya sebagai penggantinya, hewan kurban. Dan kemudian masuk ke ayat yang selanjutnya yang berbunyi wala tahliqu ru'usakum hatta yablahul hadi mahillah, yang mana maksud dari ayat tersebut yaitu jangan mencukur kepalamu sebelum hadiyu itu sampai di tempat penyembelihan ataupun hewan kurban itu belum sampai di tempat di mana dia akan disembelih. Nah, jamaah haji ini tidak diperbolehkan untuk mencukur rambutnya atau tahallul sebelum hadiyu itu disembelih di tempat yang sudah ditentukan. Nah, hal ini dilakukan agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Nah, kemudian lanjut pada pembahasan penggalan ayat yang selanjutnya ya, yaitu yang berbunyi faman kana minkum maridun aw bihi idza mirrasihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk,
Yang mana maksud dari ayat tersebut yaitu jika ada di antara kamu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, dan apabila seorang jamaah itu mengalami sakit atau gangguan di kepalanya yang mengharuskan mencukur rambut sebelum waktunya ya, sebelum hewan haji itu sampai ke tempatnya, maka ia diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, fidyah ini bisa berupa puasa, sedekah, atau menyembelih hewan kurban. Oke, dan kemudian lanjut pada penggalan ayat yang seterusnya ya, yang berbunyi fa'idza amiltu fama tamatta'u bil umrati ilal haji famastaysara min hadyi. Yang mana maksud dari ayat tersebut yaitu apabila kamu dalam keadaan aman setelah situasi aman kembali ini ya, jamaah yang melakukan umroh sebelum haji atau tamattu ini ya diwajibkan untuk menyembelih hadyu. Jika tidak mampu, maka dapat menggantinya dengan berupa puasa 3 hari selama masih berhaji, dan dilanjutkan puasa 7 hari setelah pulang ke kampung halaman. Nah, jadi total puasanya itu ada 10 hari. 3 hari waktu masih haji ya, 3 hari itu selama masih haji, dan 7 hari setelah pulang ke kampung halaman. Dan kemudian lanjut di penggalan ayat yang seterusnya, yaitu yang berbunyi dzalika liman lam yakun ahlahu maril ahlahu maridil masjidil haram, yang mana maksud dari ayat tersebut yaitu bagi keluarganya yang tidak ada di sekitar Masjidil Haram ya. Jadi dari ayat tersebut jelas bahwa ketentuan dam ini berlaku bagi orang yang tidak tinggal di Masjidil Haram, yaitu di luar wilayah Mekah ya. Jadi untuk yang masih di sekitar Masjidil Haram itu tidak dikenakan dam seperti ini. Dan kemudian lanjut pada ayat yang seterusnya yang berbunyi wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini adalah penggalan ayat yang terakhir, yang mana maksud dari ayat tersebut yaitu bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumnya. Dan ayat ini menyatakan bahwa umat Islam untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap ibadah dan tindakan, serta menyadari bahwa Allah memiliki hukuman yang sangat keras bagi mereka yang melanggar perintahnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, yaitu mengenai penjelasan mengenai haji ya, yang saya ambil dari ayat surah Al-Baqarah ayat 196. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.